Halo Melodicators, saya Bob Melodika. Saya Herdi ya, Mak. Dan saya Kerry Asina. Selamat datang di Melodika Podcast. Terima kasih sudah datang jauh-jauh kemari. Sama-sama. Terima kasih juga nih udah diundang ke sini pertama kali nih ke sini. Iya, pertama kali ke sini ya. Kita udah hampir 2 tahun lah di sini. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nice. Kalau saya dari kelas 4 SD. Lama juga ya. Ya, kita juga udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu Kerry di mana ya, Ker? Di Gimana? Pas manggung gitu? Pas atau manggung. Pas manggung ya? Di mana ya kok? Saya kok ikut dah? Enggak. Oh, Enggak. Hah? Enggak di Karawang, di Tangerang kalau nggak salah. Iya. Ya gitulah pokoknya. Sempat mampir ke backstage-nya Anarchy Talk itu. Kerry apa kabar? Baik. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Agak ngurusin dikit nih sekarang ya. Iya. Dari 2 bulan yang lalu lah lagi 2 bulan yang lalu. diet. Oh, emang lagi diet gitu ya? Ya karena mau menikah kan, jadi biar di fotonya tuh bagus. Oh iya gitu. benar. Iya. Biar size-nya juga pas gitu ya. Yes. Kapan Ker rencana? April ntar nih. April. Iya. Bentar lagi. Berarti abis lebaran ya. Persiapan udah sampai mana nih? Persiapannya masih jalan terus sih, makanya beberapa waktu belakang nih pasti bolak-balik Surabaya karena kan kebetulan calon di Surabaya. Jadi Surabaya. jadi benar-benar lumayan fokus ke situ sih. Oke. Persiapan ini olahraga fisik gimana? Udah sampai mana? Ya kan Ya biar kebetulan emang fokus nanti mau masuk menikah. timnas juga. Ya. Tapi ya mudah-mudahan semua dilancarkan ya Ker. Amin. Sampai hari H. Sampai hari H ya. Soalnya biasanya ya kita yang udah duluan menikah ya. Ya. Menjelang pernikahan tuh ada aja yang Iya, benar sih, benar. Sama H-1 biasanya susah tidur. ya pasti. Dan makanya olahraga harus mantap gitu ya buat menjaga stamina. Oke, Ker, selain sedang sibuk mempersiapkan pernikahan, Ya. sehari-hari sekarang lagi sibuk ngapain aja, Ker? Sebenarnya basic aku dari dulu tuh memang bisnis sih gitu. Bisnis? Iya, bisnis ya. bisnis. Jadi lagi sibuk bisnis juga selain ngurusin wedding tuh bisnis, karena dari dulu bahkan dari sekolah juga emang udah bisnis gitu. Jadi nge-YouTube pun kemarin tuh ya emang bisnis juga sebenarnya. Oh iya. Betul. Iya. Cuman produknya video gitu kan. Iya. Gitu. Kecuali band, kalau band emang pure ini sih kalau aku pure Berkesenian. Iya. Kesenian. Bener-bener suka gitu. Iya. Gitu. Jadi bisnis sih. Kebetulan aku punya digital printing gitu. Digital printing. 2 atau 3 tahun ke belakang inilah. Di mana, Ker, itu? Di Jalan Garuda sama di deretan RS Immanuel. Oke. Ada 2. Oh, ada 2. Iya. Ada 2. Apa namanya? Ada 2 sih. Nah, yang satunya Raja, yang satunya Maha namanya. Oh, kalau disatuin Maharaja. Ya, yang satunya itu lebih ke kaosnya gitu. Oke. Yang satunya tuh emang full persablonannya aja gitu. Oh. Sebelumnya pernah belajar di mana atau pernah ikut siapa makanya bisa terjun di bisnis ini? Dulu itu ceritanya tuh karena ini sih, karena dulu tuh aku tuh emang dari keluarga yang di bawah rata-rata banget gitu. Nah kebetulan waktu itu dapat kado handphone dari kakak, BlackBerry, terus saat itu kan rame kayak grup BBM gitu kan. Jualan lah gitu. Terus di Twitter, di Aber Sosial saat itu. Iya. Rame, akhirnya pindah ke Bandung. Makanya waktu itu belum lulus SMA aja baru beres ujian nasional. Pokoknya hari ini pagi ujian nasional, siangnya langsung ke Bandung. Karena ngurusin jualan. Buat ngejalanin usaha itu. Iya, karena selama ini kepentok karena akunya di Tangerang kan, karena masih usaha gitu. Sedangkan suppliernya tuh udah ayo ke Bandung gitu. Akhirnya pindahlah ke Bandung. Gitu. Jadi dari dulu tuh emang antara sosmed sama bisnis aja, antara 2 itu terus gitu. Karena dulu jualan juga di Twitter kan gitu. Jadi udah main sosmed dari cukup lama sebenarnya. Tapi belakangan ini tuh justru lagi nyariin si Kerry di sosmed. Kemana ya? Ngilang ini. Iya. Memang lagi rehat dulu atau memang
ada fokus yang harus dijalankan supaya nggak terganggu sama sosmed atau gimana Ger? Sebenarnya kalau sosial media selama ini aku emang bisnisnya sih ya. Jadi karena belum ada bisnis atau pikiran untuk mau ngelakuin atau mendapatkan sesuatu di sosmed, akhirnya belum share apapun gitu. Paling kemarin terakhir tuh kayak di IG ngupload motor-motor karena motornya emang kebetulan aku jual. Karena dapat motor. Aku suka banget kayak motor, mobil itu suka. Kebetulan waktu itu dapat motor yang cukup langka tapi dari calonku kayaknya harus ngeluarin dulu kalau mau masuk nih gitu. Akhirnya ya udah kita foto, kita upload, jual aku alhamdulillah gitu. Jadi kalau ini emang kalau ada kebutuhan aja gitu. Justru karena emang aku cukup introvert sebenarnya. Dari dulu tuh emang cukup ini gitu. Cuman karena dulu main sosmed produknya online shop, terus nyobain produknya coba video deh, yaitu YouTube kan. Karena dulu main Twitter lamanya sebenarnya. Kenal sama admin Twitter gitu. Dulu tuh ada namanya Salprom, saling promote, kayak saling promotin akun. Terus muncul lah kan kayak IG, YouTube segala macam. Cuman kalau di YouTube ya mau nggak mau produknya video, akhirnya bikin dan ternyata pecah rame gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya berbisnis lah di bidang tersebut gitu. Sampai mungkin karena udah di zona nyaman dan zona aman kayaknya ngerasa kayaknya udah agak apinya nih udah mengecil gitu yang aku rasain sebenarnya. Jadi paling pas ngupload kalau pas ada brand deal saja gitu atau paling ya di Anarkit sih kalau nge-YouTube gitu. Karena emang untuk kebutuhan promosi bandku gitu. Kalau YouTube sih karena emang kebetulan ada bisnis yang aku bilang tadi, digital printing yang 2-3 tahun ke belakang ini aku bangun, jadi sibuk di sana dan dapat uangnya juga di sana. Akhirnya yang itu nggak jalan gitu, nggak terlalu kepegang lah gitu. Terabaikan lah. Mungkin ketika aku fokus YouTube ya bisnisku jadi nggak agak susah sih kalau untuk dua-duanya gitu. Jadi kalau aku sih jalanin yang emang lagi happy-nya di mana sih ya gitu. Berarti bukannya berhenti ya dari YouTube gitu misalnya ini kalau ngomongin YouTube bukannya berhenti tapi lebih ke rehat dulu deh gitu ya. Iya, lebih ke belum ada plan untuk bikin konten lagi sih gitu. Masih belum ada semangatnya juga gitu. Iya bahkan kalau nggak salah dulu karena dari YouTube terus konten-kontennya meledak juga. Carry itu sekarang juga subscribernya masih jutaan ya. Sampai diundang ke mana ya waktu itu teh ada pencarian bakat apa ya di TV dulu pernah lupa aku X Factor pernah jadi bintang tamu ya pernah iya dan itu lagi aktif-aktifnya banget sih sempet situ jadi ngelihat tuh kayak kayaknya kenal deh gitu. Iya ya pokoknya 2017 sampai 2020 tuh aktif tuh 3 tahun gitu tuh. Kayaknya mungkin juga karena kalau YouTube ya, kayaknya karena aku udah nggak ada kompetisi lagi di diriku sendiri gitu, bukan sama orang lain. Karena dulu itu aku benar-benar ngejar itu karena dulu tuh untuk dapat 1 juta subscriber susah sekali gitu. Iya. Banget gitu. Jadi benar-benar jadi kayak ngumpulin angka di saldo rekening lah, tapi itu berupa subscriber gitu kan kayak naik dikit, hajar lagi bikin ini, naik lagi, hajar, jadi semangat banget. Nah pas udah 1 juta, akhirnya mungkin karena udah 1 juta gitu, terus mau ke 10 juta juga jauh kan, ya kan. Jadi ya udah tuh, akhirnya pas udah 3 dan kebetulan keuangan juga udah aman gitu, kayaknya nyantai dulu deh gitu, karena ketemu titik pas saat itu tuh konten udah kurang happy juga sebenarnya. Dan ternyata malah pas di bisnis digital printing itu semangat gitu kan, seneng, ya udah gitu. Jadi sebenarnya kadang ada ini juga kayak sayang banget punya media sebesar itu gitu kan, nggak dipakai. Tapi ya pada akhirnya kalau misalnya jalanin jadi terpaksa gitu. Jadi terpaksa, jadi kurang enak gitu. Jadi kurang enak gitu. Ya lebih nyari nyamannya aja sama fun-nya. Dulu 2022 itu sebenarnya sempat jalan lagi. 2022 atau 2023 ya yang nantangin itu. Itu kencang banget. Kalau misalnya lihat rata-rata kayak yang pengamen itu. Yes, yang pengamen, yang pokoknya intinya nantangin orang lah. Itu lumayan kalau lihat
rata-rata 5 juta, 10 juta viewsnya di YouTube tuh. Iya. Bahkan sempat diikutin beberapa kreator sama beberapa artis di konten tersebut gitu. Cuman balik lagi nggak dapet gitu ininya, maksudnya kayak kebahagiaannya belum gitu. Gitu. Masih apalagi aku kan bilang kalau aku rada introvert sebenarnya. Jadi pas di pinggir jalan orang-orang berhenti ngeliatin terus kayak panik, aku tuh sebenarnya kayak panik, orang-orang pada ngeliatin ntar nih bikin macet nggak ya atau apa ya gitu, maksudnya orang pada motoin videoin lu gimana nih ya gitu, jadi kurang nyaman sebenarnya gitu. Jadi kadang bertanya nih sebenarnya apa yang gue cari nih gitu. Akhirnya pas nyoba digital printing, duitnya juga oke, ya udah kesini dulu deh gitu, gitu nyamannya di situ gitu. Nah kalau band masih happy sih, kalau aku memang lumayan ini sih ya. Dulu pas clothingan, wah happy banget di clothingan. Pas YouTube, pas digital printing. Ya ada jenuhnya lah namanya manusia gitu. Mudi ya. Jadi kayak semangat itu kayak mungkin kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun terus ganti lagi. Iya pindah-pindah gitu sih. Iya. Berarti kalau misalnya YouTube kan udah begitu hampir 4 tahun mungkin rehat ya. AdSense masih jalan kan? Jujur aku nggak ngecek sih karena aku kan ada manajemen gitu, manajemen. Nah si manajemen ini aku juga belum ngecek nih apakah jadi biasanya jadi gini, aku tuh nggak langsung dari Google masuk ke aku, jadi masuk ke manajemen dulu terus dipotong pajak segala macam baru masuk ke aku, gitu. Nah aku belum ngecek sih, belum ngecek rekeningku pribadi. Apakah emang masuk setiap bulan? Jujur nggak ngecek. Nggak ngecek nominal ya. Iya, terus apakah misalnya masih ada nggak tahu sih. Karena kayaknya nominalnya juga nggak begitu banyak gitu. Berarti udah nggak ada hasratnya ada. Nantilah gitu. Iya. Ngecek aja nggak mau dia. Iya, bahkan suka kepikiran kayak banyak banget orang yang nge-DM aku atau nge-chat WhatsApp bisnis tuh kayak akunnya dijual nggak gitu. Oh iya, benar. Iya banyak banget ya, kayak gitu tuh. Soalnya kan lama nggak ngeluarin sesuatu nih di akun ini. Tapi sempat iseng nggak dibalas nggak? Aku nanya sih emang mau berapa sekian. Waduh kalau sekian sih aku mikir kalau misalnya pas aku aktif itu sebulan juga dapat gitu. Kalau pas aktif gitu. Mungkin sih nanti kalau misalnya aku udah nikah terus mungkin seneng ngonten sama istri mungkin gitu. Mungkin jadi semangatnya kan beda kan gitu. Nggak tahu deh aku nggak tahu. Iya. Tinggal lihat ke depannya itu. Atau mungkin pas BU banget gitu. Ya udah mungkin gitu aku nggak tahu juga karena ya emang selama ini ngejalanin konten tuh karena suka. Saat itu semangat lagi suka banget sama ada uangnya juga gitu. Jadi intinya sih aku tuh ingat kenapa aku kayak gini tuh karena aku dulu di kafe tuh sempat ngeliat tulisan gitu aku lupa tulisannya gimana tapi intinya kayak kebahagiaan itu bukan akhir perjalanan tapi intinya kayak perjalanan lu itu yang harus happy gitu. Gitu. Nah jadi ketika aku pas kok ini udah nggak happy ya gitu. Jadi ini aja nggak happy apalagi endingnya nih apa nggak tahu gitu akhirnya pindah haluan deh ngapain dulu nih gitu. Karena baca itu jadi bertanya ke diri sendiri ya. Gitu. Paling enak tuh sebenarnya punya media sebenarnya kayaknya. Karena kalau punya media itu nggak harus kita kan yang di depan gitu. Betul. Jadi kayak tinggal ibaratnya kayak kasarnya nyuruh orang syuting gitu kan. Pengen di belakang layar. Iya itu kayaknya enak juga tuh gitu. Kepikiran ke situ kan? Kepikiran sih sebenarnya pengen bikin media gitu. Apalagi bisa dijual di akuisisi brand kan kayak gitu lumayan banget kan gitu. Karena kalau pribadi itu agak susahnya ya. Apalagi nama channelnya aja Carry ya otomatis harus ada Carry lah di situ gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Bahkan aku udah bikin tempat podcast gini dari tempatku yang lama, rumahku yang lama yang Mas Eko kesana itu. Sampai hari ini mejanya ada, setupnya ada, belum syuting satu pun konten. Oh iya. Iya, mic lengkap, ini lengkap, TV gede kayak buat itunya. Belum syuting. Padahal settingannya mah udah ready. Udah ready sebenarnya. Tinggal mulai aja gitu. Tinggal eksekusi berarti. Iya. Emang dasarnya malas saya sih kayaknya. Berarti Care harus punya ya walaupun si medianya si YouTube-nya namanya Carry tetap aja harus punya tim kayaknya gitu yang jalanin. Biar kayak yang akun-akun sebelah gitu. Masih belum tahu sih. Yang penting aku tetap kalau aku sih yang penting aku nggak nganggur banget sih. Maksudnya tetap ada kegiatan gitu. Yeah. Nah kalau misalnya aku nggak ada banget, nah itu baru aku merasa bersalah gitu karena
sedih itu kan karena nggak produktif gitu kan. Iya, Tapi iya, jadi benar. selama masih produktif, walaupun kadang-kadang aduh sayang banget punya media. Tapi Iya. dipikir-pikir lagi, aduh waktu gua aja udah habis nih buat si bisnis ini gitu, atau waktu dan pikirannya. Ya udah Iya, berarti iya. emang belum, ntar lagi dah gitu. Iya. Ker, ini kalau Kerry inget ya ngomongin dulu. Awal kenal sama Kerry belum kenal ya. Sebelum kenal aku tahu karena dari YouTube. Ya. Aku tahu, tapi bisa mulai kenal itu sebenarnya dari Lamlam waktu itu. Ya. Lamlam entah gimana ceritanya, tapi kayaknya Kerry lagi rekaman atau apa di Yes, Lamlam ya. yes, betul. Terus Lamlam bilang, Mas Gun manggil kakak kan Gundul ya. Oh, kirain Gunawan gitu kan ya. Iya. Gundul. Mas Gun, ada salam dari Kerry katanya gitu. Kerry mana? Kerry Astina. Oh iya tahu aku itu gitu. Nah, abis itu kalau nggak salah aku langsung follow Kerry tuh. Ya. Oh iya bener Kerry gitu. Terus Kerry balas waktu itu, salam kenal gitu kan. Nah dari situ kenal lah. Dan setelah itu barulah muncul Anarcute. Itu Ya. sebelum Anarcute ya. Ya, betul. Nah pertanyaannya, apakah waktu ketemu sama Lamlam terus rekaman itu cikal bakalnya Anarcute atau? Oh iya. Jadi dulu tuh Anarcute belum ada Hafiz. Oh. Jadi cuman aku Heeh. sama salah satu YouTuber gaming gitu. Kebetulan kita tuh kayak sama-sama suka popang. Terus yuk bikin band yuk gitu. Ya kan? Jadi inisiasinya tuh dari Kerry ya pertama. ya sama temenku ini. Berdua itu. Ya, yang gamers ini. Nah, terus ntar gue bawa drummer kata dia gitu. Pas dia bawa drummer ternyata si Nobita itu, Iya. Nobita Adit, si Adit iya. Ini mah gue kenal karena dulu sempat satu project iklan. Kebetulan aku ada iklan mobil gitu. Terus support talentku gitu, yaitu si Nobita itu. Jadi sempat ngobrol di ruang syuting. Gitu. Jadi ini mah udah kenal. Akhirnya ya udah tuh bertiga. Karena kita nggak ada yang punya basic untuk recording, nyari ketemu lah Alamlam. Ya udah deh lempar demo ke Alamlam, ntar Alamlam bikinin, kita tinggal tag vokal, kita tinggal ngulik lah gitu, tinggal ngasih referensi, tinggal kasih masukan lah gitu, kayak coba ibaratnya leadnya gini gitu, ntar mulai Alamlam yang iniin lah gitu. Nge-direct lah ya. Yes gitu. Nah terus ternyata yang si gamers ini kebetulan juga saat itu dia mau merit kayaknya deh. Dia mau merit. Terus juga namanya sibuk ya, dia sibuk, saya sibuk, susah ketemu. Gitu. Akhirnya pecah lah sama si gamers itu, tinggal aku sama Nobita. Tinggal berdua tuh. Tinggal berdua. Terus ya udah habis itu nyari-nyari gitaris, dapatlah Hafiz. Kebetulan Hafiz bisa recording. Jadi project dari Alamlam di take over sama Hafiz gitu. Jadi yang di Alamlam itu di tag ulang di Hafiz. Karena di Alamlam kan baru beberapa lagu. Kalau di Alamlam sekian lagu, di Hafiz sekian lagu kan pasti beda kan. Iya, belang. belang. Iya, belang Iya, gitu. Ya udah kira di take over semua. Berarti sama Hafiz juga baru kenal. Baru waktu itu, kenal. Dulu aku nge-follow dia duluan sih. Jadi karena dulu tuh dia suka konten juga dan kontennya popang gitu. Saat itu jarang sekali yang konten popang masih gitu. Pas Hafiz ada tuh follow gitu. Follow, terus waktu itu aku update story gitu di IG kayak bikin band popang yuk gitu. Terus dia ngebales ayo gitu. Terus ya kayak lu di mana gini-gini di Jogja. Tapi kerjaan gue bisa mobile, bisa aja gue di Bandung. Ya udah akhirnya join. Pertama kita dulu ke Jogja karena dia masih sewa tempat di sana, sayang kan kalau pindah kan. Ya udah kita aku sama Nobita ke sana rekaman di Jogja. Terus pas Hafiz udah beres sewanya dia pindah ke Bandung gitu. Sampai sekarang. Luar biasa. Dulu waktu dari sini ke Jogja sama Adit berapa lama tuh recording di Jogja? Seminggu sih. Seminggu. Iya, itu karena tinggal tag vokal karena Hafiz udah bikin. Seminggu tuh tag vokal doang dah. Sealbum tuh. Nggak sealbum banget sih. Sisa berapa lagu lah. Sisanya itu mah ya. Ya sisanya pas di Bandung akhirnya. Sisanya di Bandung. Oh, oke. Itu ceritanya ya. Iya, gitu ceritanya. Berarti rantau dong. Ya. Ke Bandung rantau. Ya, betul. Kalau Nobita di mana? Kalau Nobita kemarin dia sempat di Bandung. Sempat di Bandung. Ya, pas dia kerjaannya belum yang tetap ya, masih freelance gitu. Karena sekarang dia ada kerjaan yang tetap, dia
sekarang itu di Bintaro kalau nggak salah. Oh, Di Jakarta. Tangerangan lah ya, daerah-daerah sana lah. Iya. Oh. Bintaro atau BSD lupa antara situ lah gitu. Jadi kalau misalnya pas kita kayak sekarang lagi rekaman ya udah dia ntar ke Bandung dulu gitu. Gitu. Atau misalnya ada kerjaan apa nih ya tetap kumpulnya di Bandung dulu. Atau dia nunggu di sana misalnya di Jabodetabek ya udah dia langsung direct ke sana. Kita berangkat sendiri gitu. Artinya Anarkid nggak ada yang orang Bandung berarti? Nggak ada yang orang Bandung asli sih sebenarnya. Nggak ada orang Bandung Cuman domisili aja. Domisili aja. Terakhir ketemu sama anak-anak yang lain kapan? Ngumpul. Kalau ngumpul yang bertiga banget sih kayaknya udah sebulanan lebih sih. Udah Kalau sebulan. misalnya kalau misalnya sama Hafiz sih baru minggu kemarin sih karena tag vokal kan. Gitu kalau karena aku deket jadi pas mau tag vokal tinggal tag vokal. Wah, tag vokal nih. Iya, Ada apa nih? Lagi ngerjain apa kayaknya? Oke. Berapa lagu tuh tag vokal? Kemarin baru satu sih. Oh, baru satu. Baru satu. Iya. Oke. Ya tadi ngomongin tag vokal. Lagi produksi apa kira emang Anarkid? Sebenarnya Anarkid itu emang mau bikin album dari cukup lama sih sebenarnya. Cuman lumayan kebentur kayak waktu itu si Hafiz nikah, si Nobita juga nikah gitu kan. Gitu. Terus juga waktu itu tuh banyak kebenturnya sih. Jadi si Anarkid ini kayak hiatusnya tuh kayak waktu itu hiatus karena si Nobitanya dapat project series film gitu. Terus dia udah beres, akunya dapat waktu itu layar lebar tuh. Gitu. Terus karena nggak ada pergerakan gitu kan, nggak ada pergerakan ya udah akhirnya kita cuma nunggu bola kalau ada yang undang manggung. Nah terus kalau akhir-akhir ini kebetulan si gitaris kita si Hafiz itu ada masalah lah yang kita nggak bisa ngomongin gitu. Jadi kita yang ngasih waktu ke dia sih gitu. Nah baru-baru bulan inilah kayaknya udah mulai ketemu jalan dan waktunya akhirnya baru kita jalan lagi gitu. Gitu. Sebenarnya tuh udah yang kayak udah apa gua cabut aja apa gimana, tapi dari kita udah nggak mau gitu. Sama Adit tuh enggak lah kalau nggak sama lu mah tuh nggak enak, udah nyantai gue tungguin, gue juga masih punya kesibukan lain, aku bilang gitu. Memberi ruang lah. Iya betul. Ayo udah lu beresin dulu urusan lu intinya gitu. Dan sekarang ya baru sebulanan inilah. Baru sebulanan ini mulai produktif lagi ya. Yes. Album kan? Pengennya album sih. Rencananya juga memang album sih. 2026 berarti. Iya. Abis lebaran sih, karena kalau misalnya kalau dikejar sekarang awal tahun gitu tanggung kan kepentok. Lebaran promonya nggak enak gitu. Iya. Abis lebaran juga bentar lagi. Bentar lagi dong. Iya, 2 bulan lah. Ya karena akunya juga mau merit itu kan di April kan. Kayaknya abis itu, abis merit berarti. Ya nggak abis merit banget lah, pasti kan honeymoon dulu juga. Iya. Beberapa bulan abis aku merit mungkin ya. Iya. Karena begitu udah rilis kan nanti juga jadinya banyak schedule promo pasti bakal padat juga nanti. Bener, honeymoon dulu kan. Yes. Pas-pasin dulu deh. Oke, nah kalau misalnya memang rencananya album udah kepikiran materinya udah siap? Udah siap. Tinggal dibikin satu-satu sih, lagi dibikin satu-satu. Berapa lagu udah ada? Minimal 8 sih. Minimal 8 karena album kan minimal berapa sih, 7 ya kayaknya atau 8 sih. Nah itu dia, aku juga nggak ngerti mana album mana EP itu apa sih. Kalau nggak salah ada minimal lagunya nggak sih? Biasanya sih kalau minimal 10 sih ya kalau album biasanya. Oh gitu. Normalnya kadang ada yang 17 ya. Tapi gimana bandnya aja lah kayaknya. Itu mah balik lagi deh. Sebenarnya kalaupun misalnya harus 10, udah kemarin juga ngeluarin single yang nggak masuk album manapun kan bisa diselipin juga sebenarnya. Bisa diselipin situ. Iya. Intinya sih minimal bikin 8 lagu baru lah gitu. Kalau dapat lebih ya syukur. Nah, ada perbedaan nggak dari aransemen misalnya? Oh kalau aransemen sih mungkin nggak terlalu ya. Mungkin ada tapi nggak terlalu lah. Cuman kalau dari lirik sih yang kerasa banget karena kan kita bertambah usia juga kan si anak kita kan gitu. Jadi bahasannya juga udah beda lah gitu. Mungkin kalau pas dulu pas kita debut 2021 2022 itu kan masih belum pada merit semua gitu kan. Gitu. Terus ya pastinya masih cinta-cintaan kayak gitu kan. Kalau sekarang sih lebih cintanya kehidupan. Cintanya itu lebih ke universal. Iya gitu. Kayak buat orang tua, buat pasangan yang emang bener pasangan kita banget, buat anak segala macam kayak gitu sih. Sebenarnya yang sering yang
Yang biasanya yang bikin lirik siapa? Atau yang bikin lagunya? Sebenarnya semua bikin, cuman kalau paling banyaknya sih aku sih kebetulan gitu. Mungkin 70% lah akunya gitu. Kayak album kemarin itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah aku 7, si Hafiz 4, itu 3 kalau nggak salah atau berapa aku lupa. Pokoknya di album ini juga kayaknya banyakan aku. Kebetulan emang ini sih kayak pas lempar-lemparan ya. Kebetulan pada oke juga gitu sama si lagunya gitu. Kalau si Hafiz produce full pasti gitu. Itu mah Hafiz doang dan yang ngerti dia soalnya gitu. Paling kita ngasih masukan doang. Memang diserahkan semua ke Hafiz ya itu. Betul. Yang apa? Dunia belum berakhir ya? Nah, itu Hafiz itu. Oh, itu Hafiz. Itu Hafiz yang bikin, bukan aku. Itu Dunia Hafiz. belum berakhir. Nah, itu. Itu zaman orang SMA kayaknya itu kayaknya. Anak old banget ya. Saden. Yes. Kita putuskan. Waduh. Bukan. Ini beda. Dunia belum berakhir. Yes. Ker, Ya. waktu itu kan dia dari YouTube kan memang kontennya juga banyak musik ya. Banyak musik. Tapi apa yang menginspirasi Kerry waktu itu sampai terjun ke dunia musik khususnya popang? Terinspirasi dari mana itu dulu, Ker? Karena dulu aku SMP aja tuh udah dengerin kayak gituan gitu. Sebenarnya itu jadi tagline Anarkid juga tuh. Ada kita tuh ngomong pakai bahasa Inggris gitu, kayak artinya kita stuck di popang dari SMP gitu. Emang bertiga ini kayak ya tetap dengerin lagu-lagu yang baru, cuman lagu-lagu yang itu tuh kayak di masa itu tuh sampai sekarang nempel lah gitu ibaratnya gitu. Iya. Jadi SMP tuh pertama tuh dengerin Blink, terus Green Day, terus lokalnya yang kayak SID segala macem gitu. Punya band juga pas SMP. Oh, Ya, popang juga. Enggak, kalau saat itu karena masih SMP belum tahu gigs gitu-gitu, mainnya di festival. Gitu. Yang lainnya kayak bawain apa misalnya kayak Mr. Big gitu kan, Dream Theater. Iya, kita bawainnya Green Day. SMP Green Theater. Iya. Pada jago-jago gitu loh. Namanya festival kan pasti festival. Yang kayak Jirok ceria gitu lagunya yang skillful gitu. Nah, terus aku sama anak-anak waktu itu bawain Basket Case gitu, yang seru-seruan aja karena emang tempat nanggungnya saat itu nemunya ya kayak gituan doang gitu, festival musik doang. Festival musiknya festival yang ada jurinya ya, bukan. Soalnya kalau sekarang festival musik tuh kayak Pesta Pora segala macam kan. Ini kayak ke kompetisi ya kayak. Ya, betul kayak gitu. Itu kontradiktif loh. Yang mana biasanya si band-band itu kan ngebawain lagu yang skillful ya. Misalnya lead gitarnya. Ini langsung Green Day. Ya, Basket Case gitu. Basket Case yang mana lebih ke speed dan harmonisasi gitu. Kota Rock City, SID gitu. Jadi emang seru-seruan aja karena emang nggak tahu mau manggung di mana lagi gitu. Bahkan dulu aku tuh kan SMP di Jawa, terus di SMP Katolik. Nah terus saat itu kita dapat ngeband di gereja tapi di depannya ya. Aku nggak tahu itu boleh atau enggak, tapi yang jelas saat itu aku juga bingung sampai sekarang. Saat itu kita bawain lagunya Bumerang Pelangi tuh. Asli iya. Apa SMP Katolik namanya apa? SMP-nya Santo Yusuf di Madiun. Salib Suci. Terus bawain lagu Bad SID itu acara gereja padahal gitu. Iya. Atau mungkin lu panitianya kayak, oh kamu bisa ngeband ya udah silakan. Mungkin dalam hati dia, oh udah pasti lagu rohani kali gitu ya. Nggak taunya dikasihnya lagu iya, gitu. tapi dah personil saya yang lain juga Katolik gitu. Jadi mereka juga kalau misalnya itu salah ya kita semua salah gitu. Iya. Ada temennya lah gitu. Tapi benar ya Yayasan Salib Suci bukan? Oh bukan sih, nggak tahu deh. Aku nggak tahu. Pokoknya SMPK Santo Yusuf aja. Oke. Di Madiun tuh. Soalnya aku juga sekolah semuanya Katolik. Gitu. Dan setahu aku kayaknya kalau Katolik tuh lebih lebih hikmat gitu. Kayaknya nggak band-bandan sih. Cuman ya nggak tahu tuh boleh atau enggak ya. Iya. Ada kok ekstrakurikuler bandnya juga ada ya? Di SMP ku saat itu. Ada.
Tapi bukan di dalam gerejanya kan, tapi di depan. Ya, Di depannya. Ya, enggak di dalam gerejanya, di depannya. Itu pun di depannya aku nggak tahu apakah itu boleh atau enggak gitu. Makanya aku saat ini bertanya-tanya juga, maksudnya kok gila banget bawain lagu kayak gituan gitu. Tapi teman-teman juga pada mosing-mosingan di situ gitu. Oh iya. Iya, anak SMP gitu kan. Tapi nggak ada yang diprotes. Enggak sih, saat itu enggak sih. Ya berarti memang dari waktu SMP juga udah dengerinnya musik-musik kayak Iya, gitu. terus SMA juga. Nah, SMA baru bikin band terus udah tahu gigs-gigs kan tuh. Tapi dulu SMA tuh punk rock. Oh. Ya, SMA mainnya punk rock. Bawain apa waktu itu punk rocknya? Ya masih sih kayak SID, NoFX. Gitu benar-benar punk rock banget lah karena emang saat itu di studio itu kan aku nggak punya efek atau segala macam ya. Terus maksudnya mencet efek juga yang langsung di ampli itu yang kayak pencetan gitu kan. Wah, ini kotor banget. Udah ini mah cocoknya punk rock. Udah gitu akhirnya punk rock gitu. Ya, berarti waktu itu zaman Carrie itu udah ada pergeseran sebenarnya. Carrie nyebutnya udah punk rock gitu ya. Kalau zaman aku dulu ya musik-musik kayak NoFX gitu masih melodicore ya masih. Iya. Melodicore. Ya belum ada. Melodicore, melodic punk. Popang belum ada kayaknya. Belum ada belum. istilah itulah gitu. Melodic punk Ya, itu. cuman memang pada dasarnya ya tetap punk. Iya, betul. Oh, Berarti kalau balik lagi si Anarkid berarti formasinya emang bertiga dari waktu itu. Emang nyarinya emang formasi bertiga. pengen bertiga gitu, kayak ya Green Day, kayak Blink gitu, atau tidak menutup kemungkinan kayaknya butuh gitar satu lagi atau butuh keyboard atau nggak kepikiran. Atau cuman udah aja lah cukup kayaknya nih bertiga. Iya sih, kayaknya karena Anarkid waktu itu tuh berempat sebenarnya. Yang pas Hafiz belum masuk itu si YouTuber gamer ini tuh ada 2 sebenarnya YouTubernya. Ada 2. Iya, jadi emang sebenarnya nggak masalah sih. Cuman karena saat itu banyak orang ngurusnya ribet gitu, banyak kepala. Jadi pas 3 udah deh 3 aja deh gitu. Paling ya kelemahannya itu sih. Jadi pas kita live itu karena si Anarkidnya sendiri juga masih belum terlalu besar, jadi karena budgetnya biasa aja, jadi pakai sequencer dulu gitu. Iya. Mungkin ntar kalau udah ini ya kita akan pakai additional gitu. Jadi sekarang ya bener-bener bertiga doang, tapi banyak sound yang keluar dari sequencer doang. Bener. Nah, udah pakai sequencer, masih pengen pakai additional? Kalau aku sih masih, karena kalau sequencer itu rasanya kayak musik di play aja kan gitu. Kayak kurang raw gitu menurut aku. Walaupun mungkin sequencernya kita bikin ala-ala raw gitu ya. Tetap aja sih kalau aku pengennya yang real gitu ya. Tapi kayaknya kalau teman-temanku kayaknya ya si Nobita sama Hafiz kayaknya senang sequencer sih. Sequencer. Gitu. Cuman kalau memang mereka lebih senang sequencer, aku ya ikut karena kan 2-1. Iya. Kalah suara. Iya. Ya mungkin selain raw-nya tadi juga ada tambahan stage act dari personil baru gitu ya. Personil tambahan gitu kan. Biar kayak rame aja sih di depan juga kan, biar gak bertiga banget. Iya. Oke. Dan memang udah dari awal dikonsepin bahwa si Anarkid ini dengan 2 vokal atau awalnya 1 aja? Sebenarnya sih kayaknya sih karena kalau suara aku kan rendah, suara Hafiz tuh tinggi, jadi enak nih misalnya kalau pas kerendahan yaudah gue yang ngisi gitu. Kalau pas tinggi udah Hafiz lu aja gitu. Bahkan Adit pun nyanyi ya. Kalau si Nobita itu dia memang seneng sih, dia memang senang tampil gitu. Dan kebetulan kayaknya unik juga nih kalau misalnya 3-3 nyanyi, yaudah gas gitu. Akhirnya bertiga lah. Karena si Nobita itu katanya pengen banget sebenarnya jadi vokalis atau jadi gitaris, tapi gitu. setiap ngeband itu pasti jadi drummer kata dia gitu. Ya udah di Anarkid kita kasih ruang untuk bernyanyi. Iya. Gitu. Bingung nggak buat ngebagi part-part vokalnya atau memang pada pengertian, maksudnya udahlah lagu ini mah gue nggak nyanyi misalnya gitu, udahlah gitu, atau harus setiap lagu ada 3 suara? Justru kalau sekarang sih pada lempar-lemparan ya, kayak misalnya Males ya? Iya, lu aja misalnya lu aja udah gitu. Sekarang lebih kayak gitu malahan gitu. Sekarang lagi lempar-lemparan kayak lagu yang terakhir ini kayak depannya lu kan enggak Fis, lu semua full. Janganlah gitu ada gitu. Aku pun sama kalau misalnya dapat full, enggak lah, jangan gitu. Karena kayak pada nggak pede gitu sebenarnya gitu. Jadi sekarang tuh lebih kayak partnya
ya dicoba aja semua satu-satu. Oh paling enak sih ini udah sini gitu. Oh jadi kalau ada part yang kita nggak kita tahu mau siapa, cobain aja tiga-tiganya iya, gitu iya. satu-satu. Paling gitu cocok ya. yang mana gitu. Ya walaupun proses produksinya agak panjang Yes, tapi yes. dapat yang terbaik. Iya. Jadi nggak matok gitu ya kalau Hafiz udah bagian chorusnya aja deh. Enggak, Gua bagian verse-nya aja gitu. Enggak Enggak ya. Bahkan ada lagu yang nggak ada Nobitanya juga gitu. Karena emang kayaknya nggak nemu, terus pas udah saya isi itu berdua doang kayaknya udah cukup gitu. Jadi ya udah nggak maksain kayak bagian ini hapus aja biar Adit bisa masuk, enggak. Iya. Udah nggak maksain lah. Iya. Anarcute nih lucu banget ya namanya ya. Menarik gitu ya, gampang diingat. Itu dari siapa namanya? Dari aku sih. Jadi kebetulan saat itu ya nemu aja sepintas kayaknya plesetannya bagus gitu. Asalnya apa, dari apa? Dari Anarki lah pasti. Anarki. Tapi kan kayak punk banget kan, sedangkan kan kita boro-boro gitu, maksudnya kayak misalnya misalnya mau ngomongin apa perlawanan segala macam, takut ilmunya kurang sebenarnya, takut salah ngomong juga kan gitu. Jadi kita suka musiknya gitu kan, terus kayaknya si Anarnya nih punknya, karena kita popnya cute aja dia jadi Anarcute gitu sih. Jadi kayak cuma dua gabungan kata yang pop sama punk misalnya gitu doang sih sebenarnya gitu. Gabungin gitu. Iya, filosofi itu juga sebenarnya cukup kontra juga sih. Banyak orang yang kayak ngomong kok apa kata kayak gitu mungkin sakral gitu ya. Cuman kalau dari kita pribadi sih kita nggak bermaksud apa-apa yang buruk lah gitu, yang aneh-aneh enggak lah gitu. Kita emang pure kayak random name catchy aja gitu, kayak asiknya ya udah Anarcute gitu. Dan mudah diingat juga kan, mudah dihafalin. Bahkan baru tahu pas ngeband, pas kita iseng browsing ya, kayak ngetesnya kayak kita udah ada di Google belum sih? Lah, kok ada game? Enggak, tapi malah ada gitu. Game di luar negeri itu ada. Oh, namanya itu. Anarcute ya. Makanya langsung buru-buru di Indonesia langsung kita hakiin tuh. Udah sekarang ya? Udah. Oke. Itu game apa, Kir? Nggak tahu deh, kayak dino-dinoan gitu deh. Dinosaurus gitu ya. Nggak tahu deh. Kebetulan aku nggak terlalu main game sih. Mungkin yang main game lebih ngerti. Cuman baru tahu gitu kalau ada. Makanya langsung ternyata ada juga nama hakiin. Oke. Ker, di tahun baru ini 2026 ya, selain persiapan album, terus mau menikah juga. Yes. Ada target apa nih yang mau dicapai secara pribadi ataupun mau secara band di tahun ini? Kalau secara pribadi pasti pengennya lebih makmur, lebih kaya sih. Amin. Karena walaupun misalnya aku kayak udah nggak gitu atau apa, aku tetap ngejar uang banget ya, tetap gitu. Nah seperti yang tadi kita belum kesini kita ngobrol, aku tuh lagi di market gitu, entah saham apapun. Itu lagi ini banget, lagi lumayan fokus di hal kayak gitu. Trading berarti ya? Ya bisa dibilang kayak gitulah gitu sebenarnya. Mempelajari ke kripto juga nggak? Kalau kripto nggak sih aku. Emang aku kayak fundamental banget, jadi yang aku yakin aman aja gitu si perusahaannya gitu. Kayak safe misalnya kayak di US kayak yang gede-gede misalnya kayak Apple apa segala macam, itu kan buat aku mah safe gitu karena ya selama ini kita masih pakai gitu kan segala macam gitu. Jadi ya itu sih. Jadi aku lagi senang dunia kayak gitu juga gitu. Jadi tetap walaupun misalnya kayak terlihat mungkin dia di sosial media kayak kemana segala macam, aku tetap making money banget gitu karena dari dulu tuh emang demen banget sama duit gitu sebenarnya. Ya, jadi buat Melodicators kalau misalnya nyariin Gary di YouTube atau di sosmed, berarti dia lagi sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, sedang mencari uang. Tapi kan kalau yang kayak gitu pasti dicurigain tetangga. Kenapa? Ini orang di rumah terus tapi kok punya ini punya itu ya. Kamu tempat tinggalnya salah. Ke kota dong, ke kota. Harus pindah gitu. Harus pindah itu. Ngapain ngomongin tetangga? Iya. Oke, Hadi masih ada pertanyaan? Mungkin rencana Anarcute ke depan bakalan ada kolaborasi atau mau bikin apa sesuatu mini konser atau big konser. Nah, maksudnya kan tadi Kerry udah cerita bahwa bakal ada album nih tahun ini. Nah, setelah album biasanya rangkaiannya adalah launching, promo tour, promo radio, promo apa. Itu sudah terencana atau masih fokus di produksi? Jujur belum ya. Jadi masih fokus di produksi gitu. Kemungkinan pun ntar kalau misalnya udah jadi beberapa gitu ya, udah cukup banyak, kemungkinan sih kayaknya kita akan
akan coba lempar-lempar ke entah apapun lah, Sponsor. entah apapun sponsor, label atau apapun, karena album kemarin tuh kan aku bener-bener ngurus semua, jadi kayak Sendiri. ya independen kan, bahkan kita tour itu aku cari sponsornya sendiri, terus ngubungin teman-teman dari luar kota yang suka bikin event gitu bikin gigs, Anarkid mau tour nih gini, sharing tiket atau apa segala macam, dealnya lah intinya gitu, sampai dibayar berapa atau sharing tiket atau apa segala macam. Sampai akhirnya bisa lah gitu, sebulan waktu itu full itu ngurus sendiri, dan itu capek banget gitu. Iya pasti. Dan dengan Anarkid sekarang yang sudah punya keluarga gitu kan, kayaknya agak berat gitu. Jadi mungkin ntar materinya kumpulin dulu, mungkin ntar aku coba tawarin ke beberapa orang, mungkin entah siapa, aku juga belum kebayang sih gitu. Intinya yang bisa membantu kita untuk biar kita nggak sendiri banget, karena bukan kita yang nggak mau, karena banyak hal juga ntar yang dikorbankan gitu, kasihan juga gitu. Oke. Nah ini aku ada pertanyaan yang setiap musisi yang datang ke sini aku tanyain juga ya. Yes. Nah kan nanti rilisan yang baru ini akan produksi fisik kah? Kemungkinan sih iya. Kalau misalnya CD kaset sih udah pasti ya. Karena yang pertama pun juga sama, CD kaset ada. CD kaset ada. Ya, kaset malah yang udah habis. Justru CD yang masih lumayan banyak. Oke. Kemungkinan juga sih. Kalau misalnya emang sukses banget, mungkin mau bikin vinilnya juga sebenarnya. Oke. Karena kalau misalnya CD sama kaset aja cakep banget ininya, demand-nya pasti si vinyl akan bagus juga, karena vinyl tuh sulit kan. Iya betul. Kayak segmented banget. Segmented, playernya juga. Iya. Oke. Jadi nunggu albumnya dulu semeledak apa nih gitu, baru bikin vinylnya gitu. Oke. Kecuali bisa bikin 3 doang, saya pasti bikin. Buat saya, buat anak-anak udah gitu. Iya, Karena ada minimal produksi kan. Nah, betul. Koleksi Sebenarnya pribadi. pertanyaan lanjutannya adalah ke situ. Kan ada minimum produksi ya Betul. untuk bikin fisik itu. Apa pertimbangannya masih pengen tetap memproduksi fisik yang di zaman sekarang udah pada digital semua gitu. Ini setiap musisi kita tanyain nih apa alasannya. Kalau kita waktu itu bikin kaset sama bikin CD itu biar ada kenangan berupa bentuknya sih gitu. Ya. Kalau misalnya minta suatu saat digital mati, internet mati segala macam, ada lah gitu si ininya, si fisiknya gitu, bukti yang bisa dipegang gitu. Oke. Nggak cuma di layar doang gitu. Kita seneng aja gitu. Kayak karena dulu kita ngerasain juga beli CD, beli kaset, jadi pengen juga orang merasakan hal yang sama juga gitu. Betul. Ada covernya, ada liriknya. Yes, ada ceritanya. Ada ceritanya, Bahkan di album tuh ada ceritanya semua sih, kayak ini lagu tentang apa sih, siapa, selain siapa yang nyiptain gitu loh. Diceritain semua. Gitu. Jadi pengen tetap gitu. Se-flop-flopnya pasti kita bikin sih, kaset atau CD pasti di album ke depan ini nih. Iya. Kalau vinyl sih tergantung ntar seperti apa gitu. Kalau nggak salah minimal sekarang 200 ya, 200 atau 100 ya. Wah, 100 nggak tapi tahu. nggak tahu ya. Apa? Vinyl. Iya vinyl. Pernah dengar nggak? Kalau nggak salah Belum waktu itu tahu. nanya Mas Doji itu, kalau kan dia bikin tuh, yang dia kan bikin album sendiri tuh, apa di Düsseldorf atau apa itu, dia kan bikin vinyl. Kalau nggak salah waktu itu dia bilang 100 atau 200 piece gitu. 510 juga bikin kan, 510. Ya, kemarin juga. Pengen sih ntar kalau misalnya emang Ya. diberikan kesuksesan di album tersebut. Oke. Bikin juga sampai ke situ ya, sampai vinyl juga. Yes. Nah, oke. Terakhir Ker. Ya. Ini pertama Kerry yang udah lama di dunia YouTube, terus yang sekarang jadi musisi juga yang punya band. Ada pesan-pesan terakhir nggak? Misalnya, apakah Pesan-pesan terakhir di podcast ini ya, soalnya serem Iya, banget. iya. Salah udah ya. Benar di podcast ini. Pesan-pesan terakhir dari Kerry untuk gitu ya. Untuk pemirsa, Untuk, Melodikator. Yes. Ya, Melodikator yang nonton, ada yang mungkin baru mulai mau nge-YouTube, mulai mau ngeband, bisnis juga. Itu masih menjanjikan nggak untuk kedepannya? Menurut Kerry, menurut keyakinan Kerry. Menurutku bidang apapun itu asal kita ngulik banget pasti bisa. Karena ibaratnya kita main game, kita namatin game aja bisa. Padahal itu susah banget kan. Kayak kita nyoba akhirnya berhasil. Oh iya. Karena kita seneng ngelakuinnya, dan itu pun sama, mau bisnis, mau apapun. Mau apapun lah, mau bisnis entertain kayak gini, mau ngeband, mau apapun, kalau kita nyoba terus pasti bisa. Sama kayak misalnya kita masuk ke rumah, terus rumahnya misalnya dikunci,
kalau kita dikunci terus ya dikunci ya udah terus kita balik ya udah. Iya, Harusnya kita ngecek benar. oh jendela kali ya. Oh, Terus iya, oke. ketok-ketok kali gitu. Lihat genteng kali atau kita dobrak kali apa segala macam. Pasti ntar bisa masuk ke rumah itu gitu. Oke. Keren kan? Analogi yang bagus. Keren. Semua hal kayaknya kayak gitu sih menurut aku gitu. Iya. Analogi yang Asal dikulik terus mah pecah pasti ibaratnya gitu. Yes. Benar-benar. Oke. Kerry, terima kasih ya. Siap, Terima kasih. sama-sama Bang. Sudah datang ke sini. Terus nanti kalau udah ada rilisan baru aku undang lagi ya. Siap. Sama yang lain. Iya dong. Sama yang lain. Iya dong. Biar lengkap. Yes. Gitu. Siap. Terima kasih juga nih udah dibolehin main ke sini. Iya, sering-sering lah main Sering-sering kesini. lah. Dekat lah masih jadi lah. Tinggal ke atas dikit lah. Oke, Ker. Sukses buat semua yang direncanain Yes. tahun Amin, ini. ya Allah. Semoga Amin, ya Allah. lancar sampai hari H ya. Amin ya Allah. Amin. Sukses juga Amin. podcast ini karena bisnis entertainment aku tahu banget struggle-nya seperti apa dan Iya. happy-nya juga seperti apa jadi senang banget pasti. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Amin, banyak. Amin. Oke, Melodicators, kita tutup aja episode kali ini. Yes. Saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Dan saya Kerry Asina. Sampai jumpa di Melodika Podcast selanjutnya. Dadah. Hey. Kerry, thank you. Thank you banget. Thank you. Closing statementnya keren banget. Analoginya bagus ya. Analoginya bagus banget.